diinginkan atau yang dirindukan oleh umat Nabi Muhammad, semuanya kita sebenarnya. Sering kami dipanggil untuk mengisi di Walumatus Safar Haji ini, kadang kita itu cemburu karena kita belum haji, Bapak Ibu. Yang belum haji di antara kita, mudah-mudahan Allah panggillah semuanya untuk melaksanakan haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladhi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya pertama sekali bangunan yang dibangun di atas dunia ini adalah Ka'bah. Ka'bah, Bakkah, Makkah, sama semuanya. Itulah pertama sekali bangunan yang dibangun oleh Allah. Siapa pertama sekali yang membangun Ka'bah ini? Malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dilanjutkan siapa lagi? Nabi Adam. Kalau kita tahu cerita Nabi Adam dengan Siti Hawa, mereka Allah tempatkan pertama itu di alam sorga. Karena melanggar perintah Allah memakan buah khuldi, Allah mentakdirkan kedua-duanya supaya ditempatkan ke alam dunia. Yang mana ketika Nabi Adam Allah tempatkan di alam dunia itu pas di Sri Lanka menurut sejarah Islam. Sedangkan Siti Hawa Allah tempatkan di Jeddah. Bertemulah mereka di Arafah selama 100 tahun berpisah. Bertemulah mereka di Arafah. Maka salah satu rukun haji harus mulai dari Arafah. Karena disitulah pertama sekali tempat bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa di alam dunia. Namanya tempat Arafah. Orang yang pernah umrah pasti pernah ke Arafah. Di situ doa kita makbul. Dan disitulah pertama sekali Nabi Adam menikahi Siti Hawa. Siapakah saksinya? Malaikat Jibril alaihissalam. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nisa, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kata Allah. Wahai manusia, takwalah kalian kepada Allah, yang mana Allah telah menciptakan Nabi Adam dan menciptakan Siti Hawa. Diakibatkan pernikahan inilah, maka terlahirlah manusia dari kalangan laki-laki dan wanita. Jadi kita ini keturunan Nabi Adam. Kalau ibu-ibu keturunan Siti Hawa. Kalau kami para laki-laki keturunan Nabi Adam alaihissalam. Itulah dulu Bapak Ibu terjadinya di alam sorga ketika Allah melarang Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah khuldi, justru dimakan. Berapa buah khuldi yang dimakan Siti Hawa ketika itu? Buah khuldi yang dimakan Siti Hawa jumlahnya 4. Itulah yang 4 itu, tumbuhlah dada wanita. Kemudian tumbuhlah aurat wanita. Kemudian wanita pun mengalami haid. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam memakan 2 buah khuldi, tumbuhnya aurat laki-laki dan tumbuhnya benjolan tenggorokan di kalangan laki-laki. Itulah salah satu bukti buah khuldi yang dimakan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kembalilah mereka ke alam dunia. Dan Allah menjumpakan mereka di Arafah. Dan Nabi Adam pun mulai membangun Ka'bah. Setelah Nabi Adam alaihissalam, siapakah yang bangun Ka'bah? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ujiannya sangat-sangat besar. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan istrinya yang bernama Siti Sarah, Allah tidak karuniai anak. 80 tahun lebih. Siapakah ketika itu Nabi Ibrahim nikahi, maka lahirlah Nabi Ismail alaihissalam, namanya Siti Hajar. Berangkatlah mereka ke Ka'bah
Kemudian disitulah Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim berdua. Nabi Ismail menangis karena lapar, ingin disusui oleh ibunya, tak ada isinya. Apa yang terjadi ketika itu? Siti Hajar pun naiklah dia ke Bukit Sofa, melihat mata air atau melihat orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Kemudian turunlah dia dan menaiki Sofa, Marwah, Bukit Marwah 7 kali. Maka sa'i itu hukumnya wajib bagi orang yang haji dan umroh. Ini semua adalah peninggalan para Nabiullah, para istri-istri Nabiullah. Kemudian datanglah Nabi Ismail, diam dia di tengah-tengah Ka'bah. Kemudian Siti Hajar pun datang, dilihatnya rupanya sudah ada air mata air namanya Zam-Zam. Disitulah salah satu kebesaran Allah, air Zam-Zam. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Barang siapa yang sudah melaksanakan haji, pergi ke kota Makkah melaksanakan haji, maka dia sudah menyempurnakan rukun Islamnya, kata Allah. Jadi Bapak Ibu, insya Allah berangkatlah Bapak Muhajir dengan istrinya. Doakan mereka. Mudah-mudahan haji mereka menjadi haji yang mabrur. Setelah Ka'bah itu selesai dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, lalu Allah perintahkanlah Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, engkau naik ke bukit gunung Abu Qubais. Pas di samping Ka'bah gunung itu. Kau naik ke bukit gunung itu, kata Allah. Kau panggil kaummu dan umatmu sampai akhir zaman nanti untuk melaksanakan haji ke Ka'bah yang kau bangun, kata Allah. Nabi Ibrahim pun memanggil, hajju, hajilah kalian. Siapakah yang membawa suara itu? Angin. Rasulullah menjelaskan kepada sahabat, Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Haji itu adalah merupakan duyufillah, tamu Allah. Tamu Allah ini terbagi menjadi 3, kata Rasulullah. Yang pertama, mereka dikatakan tamunya malaikat Jibril alaihi salam. Siapakah yang tamunya malaikat Jibril? Mereka pergi melaksanakan haji, mereka pergi melaksanakan umrah. Tapi Allah memanggil mereka di kota Makkah, meninggal dunia mereka di tanah suci. Maka itulah salah satu tamunya malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah tamunya Nabi Ibrahim. Siapakah tamu Nabi Ibrahim? Mereka yang berangkat haji, mereka yang berangkat umrah. Setelah haji, setelah umrah, mereka kembali ke tanah air mereka. Tapi mereka istiqamah, iman mereka bertambah, salat mereka tak pernah tinggal, amal ibadah mereka, istiqamah mereka lakukan. Itulah salah satu haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah. Yang ketiga, kata Rasulullah, tamunya iblis. Siapa itu ya Rasulullah? Tamu iblis itu haji dia, umrah dia, balik dia ke kampungnya, ada yang murtad dari agama Islam. Murtad dia. Ada yang sampai justru dia sering melakukan maksiat, tak istiqomah melaksanakan amal ibadah. Jadi marilah Bapak Ibu kita doakan nanti Pak Muhajir dengan istrinya menjadi tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pergi mereka haji, mereka lakukan rukun-rukun haji, balik ke tanah air dan menjadilah haji dan hajjah yang istiqamah insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Ka'bah yang Allah takdirkan bagi kita semua. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Naik haji itu merupakan hak Allah bagi hambanya, bagi mereka yang menyanggupinya, kata Allah. Terus yang tidak bisa berangkat haji, kita ngapain ketika Idul Adha? Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah hajimu dan umrahmu untuk mengharapkan ridha Allah. Tapi kata Allah, kalau kalian tak bisa berangkat haji, fa in uhsirtum, tafsirnya
fa idza mana'tum, kalau memang kalian tak bisa berangkat haji karena sebab sesuatu, mungkin kalian tak punya uang, mungkin perjalanan kalian terlalu panjang, atau tidak ada pesawat, atau macamlah. Jadi ada di situ penghalang kita tak bisa haji. Apa yang harus kita lakukan? Famastaysara minal hadyi, maka lakukanlah sesuatu yang Allah mudahkan bagi kalian, memotong hewan kurban. Masjid-masjid sudah ada harga-harga kurban. Bapak Ibu tinggal milih yang tak berangkat haji ini. Sapi 2.200.000, kambing 2.400.000. Itu perintah Allah bagi kita yang sanggup untuk memotong hewan kurban bagi mereka yang tak bisa melaksanakan haji. Maka begini Pak Muhajir, dalam Islam itu ibadah haji dan umroh ada istilah-istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah hadiyun. Hadiyun itu artinya udhuhiyah, kurban, taqarruban, pendekatan diri kepada Allah dengan harta. Itu kurban artinya. Bukan kita saja yang diperintahkan berkurban Bapak Ibu. Anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, Allah perintahkan berkurban. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Kenapa Allah perintahkan berkurban anak Nabi Adam? Mencari keadilan. Siapa lagi? Orang Yahudi Bani Israel. Apa kata Allah? فَذَبَحُوهَا, sembelih sapi betina. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, karena di situ perintah Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih kurban sapi betina. Siapa lagi yang Allah perintahkan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu dia dikaruniai anak, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami azbahuka fanzur madza tara. Aku mimpi wahai anakku untuk menyembelihmu, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Jadi Bapak Ibu, ada istilahnya hari Tarwiyah, hari Arafah, Idul Adha. Nabi Ibrahim itu mimpi 3 kali. 3 hari dia mimpi. Mimpi pertama namanya Tarwiyah, mimpi kedua namanya Arafah, mimpi ketiga namanya Idul Adha, eksekusi untuk disembelih. Jadi kalau Bapak Ibu ada hajatan, sholat istikharah itu 3 hari. Betul enggak ini? Ya Allah, aku dilamar oleh seorang laki-laki. Aku minta petunjuk kepadamu ya Allah. Salat istikharah dia. Allahu Akbar. Hari pertama mimpinya baik. Hari kedua istikharah. Hari ketiga istikharah. Mimpiku 3-3-nya baik. Berarti laki-laki ini cocok bagiku. Itu istikharah tuh. Ya Allah, aku dipanggil bekerja di salah satu perusahaan. Baik gak sama aku pekerjaan ini? Istikharah dia. 3 hari dia istikharah, dilihatnya mimpinya. Oh, mimpinya kurang baik, berarti ada salah satu zarar yang kepada saya. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, istikharahnya 3 hari untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Itulah kurban yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Yang ketiga, siapa yang Allah perintahkan memotong hewan kurban? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa asbabun nuzul ayat ini Bapak Ibu? Abtar, hinaan kepada Nabi Muhammad. Apa makna abtar? Seseorang yang tidak memiliki anak laki-laki. Maaf Bapak Ibu, Rasulullah itu anak laki-lakinya 3 meninggal semua, sehingga dihina oleh kafir Quraisy. Abtar, 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 abtar. Hinaan kepada Nabi Muhammad. Orang yang tak punya anak laki-laki itu namanya abtar. Hinaan Bani Israel, kafir Quraisy kepada Rasulullah. Abtar, abtar, abtar. Sedihlah hati Nabi Muhammad. Lagi sedih-sedihnya hati Nabi Muhammad, mengadu Nabi Muhammad kepada Allah. Ya Allah, mereka menghina aku dengan kata-kata abtar. Datang malaikat Jibril. Kenapa kau sedih?
Kamu kan punya anak laki-laki, Qasim, Ibrahim, Muhammad. Aku punya anak 3. Tapi mereka menghinaku ya Allah. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dengan kesedihanmu, maka tutuplah dengan menyembelih seekor unta, kata Allah. Lagi sedih Nabi Muhammad. Terus kita kenapa Allah perintahkan memotong hewan kurban? Ujian bagi harta kita. Siapa yang ikhlas? Oh, ini hambaku ikhlas berkurban mereka. Semuanya ujian. Oleh Bapak, satu istilah haji umrah itu namanya hadiyun. Idul Adha, berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang kedua istilahnya ada dam. Dam ini artinya Pak, denda. Kenapa kami denda? Karena melanggar rukun haji dan umrah. Begitu nanti nyampe ke Masjidil Haram atau ke kota Makkah, mulailah nanti rukun haji, rukun umrah sudah dilakukan. Saya sering bawa orang umrah, Bapak Ibu. Ada sekitar 5 kali. Saya ingatkan, Bapak Ibu, kalau nanti sudah ngambil miqat kita umrah, larangannya tak boleh lagi pakai minyak wangi ya. Kalau nanti cuci tangan tak boleh lagi pakai sabun ya. Nah, mereka yang suami istri di hotel tak boleh lagi bersetubuh. Saya ingatkan itu. Kesalahan-kesalahan yang menyebabkan dam. Dam itu denda, memotong seekor domba atau kambing. Tapi banyak yang ngeyel. Kayak umrohnya tak sah, tak mabrurah, datang ke Indonesia sama aja akhlaknya. Kenapa? Karena ketika ngambil miqat dia, udah nawaitul umrata wa ahramtu bihadillahi ta'ala, menuju ke Masjidil Haram. Ustaz, saya mau pergi ke kamar mandi bentar. Udah bermake upan di situ ibu-ibu tuh karena kena terik matahari. Takut kulitnya terbakar. Ada yang pakai semprot-semprot wardah-wardah lagi. Katanya. Ini ibu tolong bapak ingatkan ibu kita ini. Ada yang astagfirullah aku lupa. Potong dam. Udah niatkan aja. Tapi itu denda. Kita fokus kepada Allah. Kita fokus ke ibadah kepada Allah. Tinggalkanlah dunia. Ihram. Haram semuanya udah. Ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Makan minum pun haram. Tak boleh. Kita fokus salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hadiyun. Apa itu hadiyun? Pak Muhajir nanti sama istri pasti hadiyun. Apa itu Ustaz? Umroh dulu baru haji. Namanya haji tamattu. Kalau memang berangkat di bulan ini, pasti dia umroh dulu. Itu Muthayyib mengingatkan, duit kita itu kata KBHI, Ustaz, duit-duit mereka itu sudah ada di situ. Hadiyunnya untuk haji tamattu katanya. Tapi perlu kita tahu ilmunya. Apa itu haji tamattu? Umrah dulu baru haji. Allah berfirman, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji, famastaysara minal hadi." Barang siapa yang melakukan haji tamattu, umrah dulu baru haji, maka potonglah 1 ekor domba atau kambing. Wajib hukumnya. Ini harus kita ketahui. Kemudian kalau melanggar rukun-rukun umroh, rukun haji Bapak Ibu, seperti tadi, dam sudah kita jelaskan. Kalau dia melakukan hubungan suami istri, apa hukumannya? Kafarah. Kafarah itu 3. Yang pertama kata Allah adalah uqubatin mu'minatin. Membebaskan salah seorang budak yang mukminah. Tak ada lagi perbudakan. Yang kedua adalah fasiyamu syahraini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut berpuasa kata Allah. Tak sanggup juga. Yang ketiga, fa it'amu sittina miskinan. Memberikan 60 anak orang miskin, dikenyangkan perut mereka kata Allah. Ini perlu kita ketahui. Nanti Bapak Ibu ya, kalau sudah masuk nanti niat haji ke miqat dari Arafah, kemudian nanti ada lempar jumrah,
kemudian lagi ada nanti tawaf, sa'i, segala macam, maka fokuslah untuk ibadah. Kalau kita melanggar rukun-rukun haji, rukun umrah, maka dam. Salah satunya yang paling Allah tekankan adalah wala tuhliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan memangkas rambutnya atau rambutnya, kata Allah. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doakanlah Bapak Muhajir nih ya dengan istrinya. Insyaallah nanti hajinya menjadi haji yang mabrur. Amin ya Allah. Kemudian kami juga mengingatkan Bapak Ibu, kita sudah melihat di hadapan kita langsung, kalaulah memang ada kesalahan yang pernah dilakukan Bapak nih, maafkanlah dari sekarang supaya makbul doanya. Jangan lupa Pak, doakan kami Pak. Ini yang datang-datang diingat-ingat wajahnya Pak nih di depan Ka'bah nanti. Makbul sekali doa itu. Ya Allah, si fulan pengen haji tahun depan. Amin. Itu doakan Pak, jangan doakan diri sendiri di sana Pak. Namanya orang egois itu. Rasulullah bersabda, bakhil, orang pelit kalian tahu. Arabtum bibakhilin, kata Rasulullah. Kalian tahu siapa orang yang paling pelit? Ma'arafna ya Rasulullah. Orang yang paling pelit yang mendoakan diri sendiri, kata Rasulullah. Dia selalu mendoakan dirinya. Tak pernah dia doakan orang lain. Bahkan orang tuanya pun tak dia doakan. Itu orang bakhil, paling pelit, kata Rasulullah. Jadi Bapak mendoakan itu. Kalau masanya kami umrah Ibu, banyak teman-teman, Ustaz titip doa, Ustaz titip doa. Sampai-sampai saya tulis di kertas, sampai ke lantai itu saya baca itu. Ya Allah, si fulan ini maunya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di handphone saya buat catatan tuh, ada sekitar 40 orang pun saya tulis namanya. Bukan mukmin-mukminat Pak, al-mukmin-mukminat, wal mukminina wal mukminat. Ustaz kan masuk katanya. Ini khusus doanya. Jadi itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang belum bisa berangkat haji, kalau ada kesanggupan untuk berkurban, berkurbanlah. Paling tidak pun tak sanggup, maka mintalah doa kepada Allah supaya kita juga bersegera berangkat ke haji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga lah Bapak Muhajir dengan istrinya, Ibu, Pak ya. Kalau misalnya ada di antara tetangga yang pernah menyakiti Bapak Ibu, maafkanlah dari sekarang. Itulah namanya halalun bihalalin. Halal bihalal, saling memaafkan. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannatal qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Maka bagaimanakah silaturrahim, kata Allah? Silaturrahim yang pertama yang harus kita jaga adalah silaturrahim kita kepada Allah. Caranya bagaimana? Jangan pernah kita menyembah kecuali Allah. Yang kedua kata Allah, wa atizal qurba. Yang kedua kata Allah, bersilaturahim kepada kedua orang tua. Pak Muhajir ada di sini ayahnya dan masih hidup. Maka ambillah ridhonya nanti Pak. Ya, aku berangkat haji, doakan. Ridhokan aku ya Yahya. Maafkan kesalahanku. Idul Fitri itu Ibu, Pak, pertama sekali yang kita jumpai adalah orang tua kita untuk meminta maaf. Itu kata Allah. Kemudian yang ketiga, silaturahim yang ketiga adalah wa atidal qurba haqqahu. Memberikan hak-hak tetangga. Tetangga inilah ini, tetangga. Mungkin Pak Muhajir pernah salah sama saya. Anaknya kan di sekolah pesantren Sulaimania. Saya tak kasih izin. Habis izin anak saya dulu ya. Nggak boleh saya bilang. Salah dia sama saya. Berarti dia berdosa dong. Salah dia. Ada aja kesalahan itu Bapak Ibu. Atau mungkin saya pernah salah sama Bapak nih. Kepribadian saya Pak, saya maafkanlah kesalahan Bapak. Bapak juga maafkan kesalahan saya Pak. Kami sering Bapak Ibu berteleponan karena anaknya di pesantren. Macamlah datang ke kantor, ada nanti pakaian kotor, saya lagi rapat itu. Waalaikumsalam, baik, salam. Ini si Amira ambil baju kotor. Aduh, ya Allah, saya lagi rapat dipanggil sama bapak nih. Yang marah juga kita. Nah, jadi itu tidak tahu kita Bapak Ibu. Tetangga, kadang tetangga ini buat musik dangdut pagi-pagi di hari Minggu. Kita lagi tidur. Dia tetap merasa itu. Dia buat kesalahan.
Tapi walaupun begitu, saling memaafkanlah kunci dari segalanya. Kemudian setelah tetangga, barulah orang miskin. Berikanlah kepada orang miskin infak sedekah. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil, yang merantau ke kampung kita, itu tanggung jawab kita sampai dia dapat kerja. Itulah Islam itu. Ada orang jauh-jauh merantau untuk mencari pekerjaan di kampung kita. Sebelum dia dapat pekerjaan, siapakah yang memberikan makanannya? Orang kampung itu, kata Allah. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil. Ibnu Sabil, orang perantauan yang datang ke kampungmu mencari pekerjaan nafkah. Belum dapat kerja, dia tak makan, dia tetangganya nonton aja sampai mau mati itu tetangga. Ibnu Sabil adalah orang perantauan, Bapak Ibu. Tanggung jawab kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Rasulullah. Belum menjadi orang beriman kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian, begitulah kalian mencintai orang Islam yang lainnya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saling memaafkanlah kita, Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjadikan haji Bapak Al-Ustadz Al-Muhajir dengan istrinya menjadi haji yang mabrur insyaallah, amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا يا الله ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jikalau mereka sudah meninggal dunia, maka lapangkanlah kuburan mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka taman dari surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah. Turunkanlah nikmat-Mu dan rezeki-Mu bagi mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bukakanlah pintu pertaubatanmu bagi kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Terimalah salat kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu hamba yang salih ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini ya Allah, kami sedang melakukan program ya Allah Walimatus Safar Haji ya Allah, yang akan berangkat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ya Allah. Bapak kami ya Allah, saudara kami ya Allah, Al-Muhajir dengan istrinya ya Allah. Jadikanlah haji mereka haji yang mabrur ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah. Kabulkanlah haji mereka ya Allah. Kabulkanlah doa mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah.
dan kembalikan bagi mereka nantinya ke tanah air ini ya Allah dengan sehat wal afiat ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bagi kami yang belum berangkat haji ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kami ya Allah untuk melaksanakan ibadah hajimu ya Allah, untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bukakanlah hati kami ini ya Allah untuk memaafkan saudara-saudara kami yang pernah menyakiti hati kami ya Allah, dan bukakanlah hati mereka ya Allah untuk memaafkan kami ya Allah bagi mereka yang pernah kami sakiti hati mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang salih. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang salihah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang berbudi pekerti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Berikanlah kemudahan bagi iman kami ya Allah, bagi lisan kami ya Allah, mengucapkan kalimat tauhidmu ya Allah ketika kami mengalami sakaratul mautmu ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringankanlah iman dan lisan kami ya Allah, mengucapkan kalimat tauhidmu ya Allah ketika kami mengalami sakaratul mautmu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Al-Ustaz atas tausiah beserta dengan doanya. Baiklah, berikut masuklah kepada acara berikutnya, yakni acara tepung tawar. Berikut acara tepung tawar. Berikut acara tepung tawar, yakni yang pertama dimintakan kepada Bapak Haji Lukman Yanis. Pada Bapak Haji Lukman Yanis.
Berikutnya kepada Ibu Ernawati.